Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tumis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis 2776. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi nadratil fujaa'ah. Bab tentang melihat secara mendadak. Maksudnya bagaimana kalau seorang laki-laki melihat kepada perempuan mendadak tanpa disengaja. Apakah boleh dilanjutkan menikmati parasnya yang cantik ataukah tidak boleh? Hadis 2776 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melihat secara mendadak. Fa'amarani, maka beliau menyuruh saya an asrifa basari, untuk memalingkan pandangan saya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menikmati paras cantiknya seorang wanita apabila dia mendadak melihat kepadanya. Misalnya bertemu di jalan, melihat seorang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, maka disuruh kita untuk memalingkan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Demikian juga berlaku untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka tundukkan sebagian pandangan mereka dan mereka jaga kemaluan mereka. Maka hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Boleh seorang laki-laki melihat kepada perempuan untuk hajat, suatu keperluan, tetapi tidak untuk menikmati atau mensyahwati. Misalnya seorang laki-laki beli sesuatu dan penjaga tokonya adalah perempuan, maka sekedar ngomong saja untuk keperluan jual beli tersebut tidak masalah. Tapi kalau diniati untuk menikmati parasnya yang cantik, maka itulah termasuk yang dilarang dalam hadis ini. Demikian juga untuk keperluan-keperluan yang lain, ya. Seseorang misalnya menjadi saksi dalam persidangan. Nah, saksinya itu adalah seorang perempuan misalnya. Maka si hakim boleh melihat kepada si perempuan tersebut dalam rangka peradilan tersebut. Maka tidak untuk menikmati, tetapi hanya untuk keperluan muamalah peradilan tersebut saja. Dan Jarir bin Abdullah ini seorang sahabat Nabi yang sangat ganteng. Nah, sehingga wajar seandainya Jarir bin Abdullah ini bertanya masalah ini. Bisa jadi dia bertemu dengan perempuan, perempuan itu memandang kepada wajahnya, dan Jarir pun juga memandang kepada wajahnya. Nah, ketemu pandangan dengan pandangan. Ini oleh Nabi disuruh untuk memalingkan. Supaya boleh untuk memandang terus, bagaimana? Dilamar saja kalau memang belum dia
menikah. Berikutnya 2777 dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, la tudbi'in nadrah, janganlah engkau ikuti satu pandangan bina'an nadrah dengan pandangan berikutnya. Fa inna, maka sesungguhnya laka bagimu al-ula, pandangan pertama, walaysat laka, dan bukan bagimu al-akhirah, pandangan yang berikutnya." Hadis ini gharib alias dhaif karena ada rawi bernama Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, seorang perawi yang dhaif, tetapi hadis ini derajat akhirnya adalah sahih karena dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya tadi. Jadi kalau melihat perempuan di satu jalan misalnya berpapasan, maka tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilanjutkan. Kalau melanjutkan itu berarti namanya pandangan yang kedua. Pandangan pertama ketika pas berpapasan tadi adalah masih mubah, tapi ketika melanjutkan melihat, menikmati, nah itulah pandangan yang kedua yang tidak diperbolehkan. Ini seandainya aturan ini dijaga oleh seluruh umat Islam, maka insya Allah tidak ada namanya perselingkuhan, tidak ada namanya perzinaan. Seorang laki-laki sudah punya istri sah, kemudian malah selingkuh dengan wanita yang lain, baik itu wanita yang masih perawan ataupun sudah menikah. Nah, ini tidak akan terjadi kalau hukum-hukum syariat Islam seperti ini dilakukan. Karena setan itu ketika mengganggu manusia tidak langsung tiba-tiba langsung besar, tapi dicoba dari yang kecil dulu, yang kecil dulu, yang kecil dulu. Maka ada ungkapan nadrah, fabtisamah, fasalam, fakalam, faliqa, fazina. Awalnya adalah nadrah, melihat, kemudian ibtisamah, senyum, kemudian salam, mengucapkan salam, kemudian kalam, ngobrol, kemudian liqa, berjumpa. Jadi awalnya lewat WA, akhirnya berjumpa betul. Akhirnya setan berhasil mengumpulkan dua orang itu dalam satu kamar, kemudian melakukan zina. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, teorinya mestinya tidak begitu. Teorinya adalah mestinya halal saja bisa, kenapa haram? Kenapa maunya selingkuh begitu? Dinikahi saja. Saya kan sudah punya istri. Meskipun kamu sudah punya istri, kan masih boleh nambah lagi 2, 3, 4. Nah, maka kenapa dilakukan yang haram? Selama yang halal masih boleh. Lakukan yang halal, maka yang haram itu sudah tercukupi dengan sebab yang halal tersebut. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang ihtijabin nisa'i, berhijabnya para wanita, minar rijali, dari laki-laki. 2778 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya dia di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Maimunah. Lalu berkatalah Ummu Salamah, ketika kami sedang bersama Nabi, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah atau Amr, ada dua nama untuk beliau. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum ini masuk kepada Nabi SAW, dan kejadian itu setelah kami disuruh untuk berhijab, yaitu yang disebutkan pada surat Al-Ahzab, bahwasanya istri-istri Nabi tidak boleh tampak badannya ini di kalangan para laki-laki. Kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya mereka mau ngomong kepada mereka, maka adalah di balik tirai. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat hijab. Jadi seperti saya di sini dengan ibu-ibu yang ada di balik tirai itu. Ibu tidak melihat saya tidak melihat ibu-ibu, itu namanya hijab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajiba minhu, berhijablah kalian berdua wahai Ummu Salamah dan Maimunah dari Ibnu Ummi Maktum. Maka saya Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bukankah dia ini buta, tidak bisa melihat kami dan tidak mengenali kami? Kalaupun kelihatan bayangan saja, ya, tapi nggak kelihatan ini laki-laki atau perempuan, ini siapa nggak ketahuan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afa amyawani antuma, apakah kalian berdua juga buta? Alastuma tubsirani, bukankah kalian berdua masih bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum?
Artinya apa? Sebagaimana laki-laki tidak boleh menikmati kepada perempuan, maka demikian juga perempuan tidak boleh memandangi laki-laki dengan menikmatinya. Nah, kalian itu masih bisa melihat Abdullah bin Umi Maktum, maka kalian sembunyi sana, jangan melihat kepada Ibnu Umi Maktum, karena dia bertamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bertamu kepada istri-istri beliau tadi. Dan hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kata Imam Tirmidzi sahih, tapi kata Syekh Albani hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Ada rawi bernama Nabhan Maula Ummi Salamah. Ini perlu dilihat tentang biografinya Nabhan Maula Ummi Salamah ini. Tapi ringkasnya para ulama berselisih pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa perempuan boleh melihat kepada laki-laki secara mutlak. Tapi pendapat yang lebih tepat sesuai dengan hadis ini adalah bahwasanya bolehnya perempuan melihat laki-laki itu adalah apabila aman dari fitnah. Sehingga kalau tidak aman dari fitnah tapi muncul syahwat, maka sama juga dengan laki-laki melihat kepada perempuan. Makanya di sini Imam Syarih, ya pensyarah kitab, mengatakan wal asah, pendapat yang paling sahih, annahu yajuzu nadrul mar'ah ila rajul, boleh seorang perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, fi ma fawqa surrah wa tahta rubbah, di atas pusar dan di bawah lutut, bila syahwatin, dengan syarat tanpa syahwat. Nah, kalau hadis ini bagaimana? Apakah berarti istri-istri Nabi melihat kepada Ibnu Ummi Maktum dengan syahwat? Ya tidak juga, tetapi Nabi menyuruhnya untuk bersikap wara'. Bersikap wara'nya seorang perempuan meskipun melihat kepada laki-laki tanpa syahwat boleh, tapi dia tidak melihatnya. Nah, demikian juga seorang laki-laki wara'nya kepada perempuan adalah ketika dia boleh sebenarnya melihatnya tanpa syahwat, tapi dia pilih untuk tidak melihat juga. Nah, itu namanya sikap wara', sikap hati-hati. Sikap hati-hati ini lebih bagus dari sisi kita bisa membersihkan hati kita daripada hati kita menjadi kotor dengan sebab pandangan kepada non-mahram tersebut. Berikutnya bab ma jaa fin nahyi, bab larangan anidz dukhuli, masuk 'alan nisa'i, kepada para wanita, illa bi idznil azwaj, kecuali dengan izin suami-suami mereka. Nah, jadi dalam Islam sudah ada aturan, Pak. Laki-laki mau masuk rumahnya wanita sementara dia punya suami, nah, minta izin dulu suaminya. Boleh enggak? Kalau tidak boleh, maka jangan masuk. Dari Maula Amr bin As, bahwasanya Amr bin As radhiyallahu anhu mengutus dia kepada Ali, minta izin kepada Ali untuk masuk ke rumahnya Asma binti Umais. Asma ini adalah istrinya Ali. Ali kan istrinya banyak, Pak, tidak hanya satu. Nah, sehingga ketika Ali tidak ada di rumahnya Asma, maka ini Amr bin As ketika ada keperluan kepada Asma itu minta izin dulu kepada Ali, kepada suaminya. Kalau sekarang itu ya WA, Pak Ali, saya mau ketemu sama istrimu Asma, ada keperluan ini, misalnya dia penjual apa, nah, maka saya akan menghubungi dia, boleh enggak? Fa'udhina lahu, lalu diizinkan. Sehingga ketika dia sudah selesai dari hajatnya, maka si bekas budak yang disuruh tadi bertanya kepada Amr bin As, kenapa sih Pak Majikan, kenapa harus minta izin dulu? Kan sudah sama-sama orang baik, Ali orang baik, sahabat Nabi, panjenengan juga orang baik, sahabat Nabi, Asma ini istrinya Ali juga sahabat Nabi, orang-orang baik semua. Insya Allah nggak akanlah ada hubungan yang haram, hubungan mesum. Maka dia menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana, melarang kita umat Islam, an nadkhula 'alan nisa, untuk masuk pada para wanita ke rumah mereka, bi ghairi idzni azwajihin, tanpa izin dari suami-suami mereka. Dan ketika sudah diizinkan, ada syariat lagi, Pak. Syariatnya apa? Tidak boleh berduaan di tempat yang sepi.
Sehingga kalau si istri tadi ditinggal oleh suaminya dan di rumah tidak ada siapa-siapa, ya tidak boleh dia datang sendiri. Kalau di situ ada mbaknya atau ada adiknya atau ada kakaknya laki-laki, nah, sudah selesai masalah. Boleh, ya. Tapi kalau dia perempuan sendiri, tidak ada yang lain selain dia, sendirian saja, nah, maka si laki-laki ini tidak boleh datang sendirian pula. Dia kalau mau datang, dia harus membawa orang lain, bawa istrinya kah, atau membawa orang lain yang menyebabkan tidak berduaan. Karena kalau hanya berduaan di tempat yang sepi, ini menyebabkan setan yang menjadi ketiganya. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran betapa taatnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh oleh Nabi jangan masuk ke rumah perempuan kecuali dengan izin suami. Nah, betul-betul minta izin. Jadi tidak langsung serundal-serundul tanpa izin, meskipun merasa sudah aman, ya. Asma ini yang mungkin sudah tua, Ali juga sudah, bapak-bapak, Amr bin As juga sudah. Tapi kalau sudah dilarang oleh Nabi, ya sami'na wa ta'na, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ajaran Islam yang sangat mulia. Kalau diterapkan, insya Allah kerusakan-kerusakan yang banyak itu akan sirna, ya. Kemesuman antara seseorang dengan yang bukan istrinya itu akan sirna. Selingkuhan antara seseorang yang sudah punya suami dengan wanita yang lain, insya Allah akan sirna. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang tahdzir atau pewaspadaan fitnatin nisa, dari fitnah para wanita. Jadi fitnah dunia sangat banyak, Pak, tapi yang paling besar itu adalah fitnah wanita. Ada fitnah harta, ada fitnah tahta, ada fitnah wanita. Mana yang lebih besar? Banyak orang yang tercebur di dalam fitnah harta, banyak juga yang tercebur dalam fitnah tahta, tapi lebih banyak lagi yang dalam bab wanita. 2780 dari Usamah bin Zaid dan Sa'id bin Zaid, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma taraktu, tidaklah saya meninggalkan, ba'di, setelah wafatku, finnasi, di tengah-tengah manusia, fitnatan, satu fitnahan, adarra, yang lebih madarat, alir rijali, terhadap kaum laki-laki, minan nisa'i, daripada fitnah wanita. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Ini menurut sebagian ulama tafsir, yaitu lemah an syahwatin nisa, dari syahwat terhadap wanita. Kalau sudah masuk rasa cinta dalam hatinya, wis lenger, meskipun dia sudah punya istri, meskipun istrinya lebih cantik daripada wanita tadi yang dia kelenger terhadapnya tadi, tapi kalau sudah rasa cinta masuk, udah rusak, udah tatanan. Selalu teringat terus kepada wanita tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alimallahu annakum satadhkurunahun, Allah tahu bahwa kalian itu akan selalu mengingat-ingat janda tersebut yang kalian cintai itu, yang kalian ingin lamar itu. Nah, itu dalam ayat bicara tentang masalah janda, ya, tapi tidak selalu janda, ya. Pokoknya wanita kalau sudah masuk dalam hati laki-laki, nah, itu sudah bisa merusak tatanan hatinya. Yang bisa khusyuk dalam salat menjadi tidak bisa khusyuk, yang bisa khusyuk dalam tilawah menjadi tidak bisa khusyuk, nah, gara-gara mengingat terus menerus. Karena itu Sa'id bin Musayyab mengatakan, ataupun yang lainnya, ya, bahwasanya saya itu lebih takut untuk berjalan di belakang wanita daripada berjalan di belakang singa. Kalau singa paling merusak dan merobek tubuh kita, tapi kalau fitnah wanita ini bisa merusak dan merobek agama kita. Kalau merusak tubuh paling-paling mati saja. Kalau merusak agama masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Kemudian berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, maksudnya haramnya, ittikhadil qussah, mengambil qussah. Qussah itu adalah rambut sambungan.
Jadi tidak boleh ibu-ibu masang rambut sambungan. Bapak-bapak juga sama. Ada seseorang yang sudah tua, kemudian rambutnya kan sudah beruban, Pak. Nah, supaya rambutnya kelihatan tidak beruban, dipasangi rambut pasangan. Rambut apa? Tambahan yang warnanya hitam, sing melungker-melungker. Nah, seperti itu adalah tua-tua keladi, itu tidak benar, seperti itu tidak paham dia syariat Islam. Kalau paham syariat Islam pasti tidak akan dipasang rambut pasangan rambut palsu tersebut. Berdasarkan hadis ini 2781 dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berada di Madinah melakukan khutbah. Khutbahnya dia sambil marah-marah, Pak. Aina ulama'ukum ya ahlal Madinah? Di mana ulama kalian wahai penduduk Madinah? Ini gara-gara apa dia marah ini? Karena dia melihat seseorang, kalau nggak salah budak waktu itu, memakai rambut pasangan. Nah, dipegang oleh seorang wanita tadi. Maka oleh Sayyidina Muawiyah diambil itu rambut pasangan itu. Siapa ini yang pakai rambut pasangan di kota Madinah? Kota ilmu, kota Madinah. Masa nggak ada yang melarang? Nah, maka beliau bertanya, di mana ulama Madinah ini? Kok diam semuanya? Sampai ada perempuan yang pakai rambut pasangan ini. Inni sami'tu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang an hadhil qussah, dari potongan rambut ini. Dan beliau bersabda, innama, sesungguhnya tiada lain, halakat Banu Israel, binasanya Bani Israel, hina takhadaha, sehingga ketika mengambil rambut pasangan, nisa'uhum, wanita-wanita mereka. Nah, ini yang dulu yang biasa melakukan wanita-wanita, Pak. Sekarang ini orang-orang lebih ngeri lagi, yang pakai cowok sama cewek. Karena saya melihat seorang laki-laki sudah tua, dia pakai rambut pasangan melungker-melungker. Dia tokoh terkenal tapi tidak punya ilmu agama sehingga melakukan hal tersebut. Nah, maka ini adalah apa? Peringatan untuk kita supaya tidak binasa sebagaimana binasanya Bani Israel. Maka adalah kita tidak memakai rambut pasangan. Kalau rambutnya rontok bagaimana? Ya terima saja, itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai obat untuk menumbuhkan rambut lagi, tapi jangan pakai rambut pasangan. Kalau rambutnya beruban bagaimana? Ya terima saja, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uban itu bagi seorang muslim adalah menjadi sinar di akhirat. Dan uban itu bagi seorang muslim digugurkan satu dosa ditambah satu derajat, ditambah satu pahala. Maka semakin banyak uban semakin bersinar besok di akhirat, dan semakin banyak pahalanya di hadapan Allah, dan semakin banyak dosanya yang gugur. Maka terima saja, tidak usah dikasih rambut pasangan. Berikutnya bab maja'afi, bab tentang al-wasilah, wanita yang menyambung rambut, wal mustausilah, dan yang disambung rambut dan yang minta disambung rambut, wal wasimah, dan wanita yang mentato, wal mustausimah, dan yang minta ditato. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang haram karena satu hal, apa itu? Taghyiru khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah diharamkan dalam Islam. Seseorang laki-laki, dia tidak terima sebagai laki-laki, kemudian mengubah jenis kelaminnya, alat kelaminnya menjadi perempuan, haram. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidung seperti kita ini, orang Jawa, enggak begitu mancung-mancung, dia enggak terima, dia pengennya seperti orang Arab, dimancungkan. Nah, kemudian dibuat operasi di hidungnya tadi. Nah, ini haram seperti ini. Apapun ya yang bersifat mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang dalam Islam. Itu hanya semata-mata dari bisikan setan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, fala yughayyirunna khalqallah, surat An-Nisa ayat 119. Wala udillannahum, sungguh betul-betul akan saya sesatkan manusia,
wala umanniyannahum, sungguh betul-betul akan aku beri angan-angan yang palsu, wala amurannahum, dan sungguh betul-betul akan saya suruh para manusia itu, fala yubattikunna adhanal an'am, sehingga mereka akan memotong atau merobek telinga-telinga binatang. Dilakukan itu untuk arca-arca mereka, Pak. Jadi dipersembahkan. Ini binatang ternak, ini kita persembahkan untuk arca-arca, maka dikasih tanda, dirobek telinganya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan saya suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Ini semuanya perkataan setan yang diceritakan oleh Allah pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 119. Nah, berarti kalau ada orang mengubah ciptaan Allah, dia sudah terperangkap pada perangkap setan, karena yang memerintahkannya adalah setan. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, dosanya dosa kecil atau dosa besar ini? Mari kita lihat hadisnya 2782 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimat, wanita yang mentato, wal mustayshimat, wanita yang minta ditato, wal mutanammisat, wanita yang mencukur alis, mubtaghiyatin lil husni, karena mencari kecantikan, mughayyiratin khalqallah, mereka sudah mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentato haram, dosa besar. Dari mana taunya? Dari kata-kata la'ana, dilaknat. Dosa besar itu ciri-cirinya 4. Dilaknat oleh Allah, atau dimurkai oleh Allah, atau diancam neraka, atau diancam hukuman had di dunia seperti potong tangan dan sebagainya. Nah, itu tanda bagi dosa besar. Nah, ini termasuk yang dilaknat, Pak. Berarti dosa besar. Dan mentato itu bisa di wajah, bisa di paha, bisa di perut, bisa dimanapun juga. Adapun penjelasan para ulama bahwasanya dalam Sunan Abu Dawud kan ada itu, tato itu adalah seseorang memberikan tanda pada wajahnya. Nah, kata-kata wajah itu bukan pembatasan, tapi itu hanya biasanya orang itu mentato di wajahnya dengan cara bimidatin, dengan dikasih tinta, kata Abu Dawud. Jadi misalnya di tengah mata sini, Pak, ditambahi tinta, teluk, nah gitu. Jadi ada hitamnya di situ. Nah, nggak boleh itu. Seperti mungkin yang biasa dilakukan di India atau di mana ya. Di bagian tengah mata, antara dua mata ini dikasih satu warna tambahan. Nah, itu tato, nggak boleh seperti itu. Meskipun hanya midad, hanya tinta. Dengan tinta kan bisa hilang, Pak. Tetap itu sudah termasuk tato seperti itu. Apalagi tato yang tidak bisa hilang ya, dengan alat tertentu, sehingga tidak mudah lenyap. Apalagi itu yang midad saja, yang tinta saja, kata Imam Abu Dawud sudah termasuk tato yang haram ya, apalagi yang tidak bisa hilang. Kemudian mutanamisat, yang mencukur alis, ini tidak hanya mencukur saja, Pak. Litarqiqiha, untuk menipiskan alis juga, litaswiyatiha, untuk meratakan alis juga sama. Jadi tidak harus mencukur habis. Dicukur habis apalagi meratakan saja nggak boleh, menipiskan saja nggak boleh. Alisnya kurang tipis, belenduk, supaya kelihatan cantik ditipiskan, sebagiannya dikerik, nggak boleh seperti itu. Ini sudah ciptaan Allah kayak begini. Kalau nggak terima mati saja. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh, dan Allah melarang untuk mengubahnya. Kalau mau mengubah ya berarti jangan hidup di buminya Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita hidup di tempat di mana berlaku aturan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya 783 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah laknat, al-wasilah, wanita yang menyambung rambut, wal mustausilah, wanita minta disambung rambut, washimah, wanita yang mentato, mustaushimah, wanita yang minta ditato. Nafi' menjelaskan al-washmu fil lithah, tato itu pada gusi.
Tapi ini juga bukan pembatasan, ini hanya contoh. Contoh tato gimana sih? Tato pada gusi zaman dulu ya, dikasih warna apalah di gusinya itu supaya ada sedikit berbeda warna. Demikian juga di bibir. Nah, kalau para ulama mengatakan dulu itu seringnya tato di bibir, bibirnya dikasih warna hitam misalnya di tengahnya ini, nah, sehingga ada hiasan hitam-hitam di tengah, nggak boleh. Hiasan hitam merah-merah di tengah juga sama, nggak boleh. Itu termasuk al-washmu, termasuk dari tato yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan bibir kita apa adanya, biarkan wajah kita apa adanya. Kalau pakai bedak bagaimana? Bedak yang warnanya sama dengan kulit kita, nggak ada masalah, itu tidak mengubah. Itu hanya mencerahkan. Itu dilakukan juga oleh para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita kalau sudah tua, kan wajahnya jadi ada titik-titik hitamnya itu. Nah, titik-titik hitamnya itu oleh para wanita sahabiyah itu dioles dengan waras atau dioles dengan za'faron. Warnanya kuning menyerupai kulit. Nah, sehingga karena warnanya menyerupai kulit, dengan dioles itu titik-titik hitamnya jadi tertutup. Nah, seperti itu nggak ada masalah ya, karena apa? Tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pipi ditambahi warna biru, ditambahi warna merah, nah, itu nggak boleh. Itu sama dengan apa? Mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada orang pipinya merah, kan nggak ada. Emang ada yang pipinya biru? Nggak ada. Ya, semua pipi ya seperti ini warnanya. Ada kalanya putih kulitnya, atau ada kalanya kuning, atau ada kalanya hitam, sesuai dengan kulitnya masing-masing. Nah, kalau diubah dengan warna yang lain itu tidak boleh. Sama juga rambut, Pak. Orang-orang yang di pinggir jalan tuh gitar-gitar kadang-kadang rambutnya diubah warnanya hijau. Memang ada manusia rambut hijau? Nggak ada. Rambutnya merah, memang ada manusia rambut merah? Nggak ada. Itu berarti mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kalau kita sudah beruban kemudian kita kasih warna hitam? Nah, warna hitam itu kan warna rambut asli. Nah, maka warna hitam untuk uban yang sudah memutih itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, lebih bagusnya dikasih warna yang lain ya, selain warna hitam, karena adanya perselisihan tersebut. Karena memang ada hadis yang melarang, tapi memang hadisnya dipermasalahkan kesahihannya, apakah dia sahih ataukah dia tidak sahih. Kemudian berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-mutasyabbihat, wanita-wanita yang menyerupai birrijal, laki-laki. 2784 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihat birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki, minan nisa, wal mutasyabbihin bin nisa minar rijal, dan laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi hukumnya haram laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Misalnya wanita pakai motor trail, nah, itu haram. Haramnya dosa besar atau dosa kecil? La'anah, dilaknat, berarti dosa besar. Wanita pakai trail itu pasti akhlaknya tidak baik gitu. Karena zahirnya menggambarkan batinnya, itu pastinya hatinya keras, itu kasar itu ya. Tidak mungkin orang seperti itu hatinya lemah lembut lunak, tidak mungkin ya. Nah, sehingga kalau melihat wanita pakai trail jangan tertarik sama sekali, meskipun cantik, itu cantiknya cuma di wajahnya. Kalau hatinya pasti kasar, keras, ngeri itu kayak apa? Batu gunung ya. Karena apa? Dia bertingkah sesuatu yang tidak pantas untuk dirinya. Laki-laki juga begitu, tidak boleh pakai tas perempuan, pakai baju warna yang khas perempuan. Nah, maka tidak pantas seperti itu bagi laki-laki, dan itu termasuk dosa besar. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja, Pak. Karena ada diberitahukan kepada saya pada waktu Agustusan membuat lomba bapak-bapak sepak bola, tapi sepak bolanya pakai rok wanita, gen gayeng katanya, gayeng neraka itu.
gayengnya di dunia, tapi masuk nerakanya pasti. Karena apa? Itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Masa cuma androk saja dosa besar? Loh, dosa besar itu tidak bisa dikatakan dengan cuma-cuma, karena yang menetapkan besar dan kecil itu Allah, bukan kita. Allah mengatakan, maka nalahumul khiyarah. Manusia itu tidak punya hak pilih. Saya pilih ini dosa kecil saja, enggak bisa. Yang menetapkan dosa besar, dosa kecil adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 2785 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal, laki-laki yang membenci, wal mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mukhannats dari kata-kata khonatha. Khonatha artinya lemah lembut, meliuk-liuk. Nah, itu cocoknya untuk perempuan, Pak, lemah lembut. Ini ada cowok malah melemah lembutkan ucapannya, itu namanya mukhannats. Ada cowok melemah lembutkan cara berjalannya, nah, itu namanya mukhannats. Apapun ya, baik itu ucapan maupun perbuatan maupun tingkah laku maupun tasnya maupun pakaiannya, apapun yang menyerupai wanita itu namanya mukhannats. Bagaimana kalau seseorang itu terlahir sudah mukhannats? Dia memang laki-laki, tapi suaranya itu lembut kayak cewek. Dia memang laki-laki, tetapi gerakannya itu gemulai sekali seperti cewek. Nah, kalau orang diciptakan dalam kondisi seperti itu, dia wajib untuk mengubah dirinya menjadi normal sebagaimana laki-laki yang lain. Tidak boleh dia menuruti, wes aku ngene, wes ngene, wae, malah dilanjutkan. Okay. Kemudian dia beli jilbab, beli androk, dan sebagainya, pakaian-pakaian wanita, nggak boleh. Itu berarti dia menuruti kondisi dia yang tidak normal. Maka mukhannats ini bisa dua. Okay. Yang pertama, kalau dia itu sengaja mengubah dirinya itu haram jelas. Yang kedua, dia tidak sengaja, Pak, tapi memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, kalau dia tidak sengaja, maka dia wajib untuk berusaha berubah. Dan kalau dia berusaha berubah, pasti akan berubah. Saya dulu di pesantren ada, Pak, seorang santri tapi gemulainya kayak cewek. Nah, sehingga kita nyebutnya itu seperti mbak-mbak, tapi sebenarnya dia laki-laki betul. Kungfu juga mantap. Kalau disuruh untuk duel juga punya kekuatan. Tapi memang diciptakan oleh Allah, suaranya itu lemah lembut begitu, gerakan tangannya itu lemah lembut sebagaimana seperti rata-rata perempuan. Nah, tapi dia tidak menuruti lemah lembutnya tadi, dia tetap melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, olahraga dan sebagainya. Nah, maka seperti ini tidak haram karena dia tidak bersengaja melakukannya. Yang penting dia sudah berusaha untuk meninggalkan kebiasaan lemah lembutnya tadi. Ini yang dapat kita bacakan pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.